Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rina Sulistiawati SKM dari Dinas PPK, BPP dan PA. Yang saya hormati Bapak Muhammad Prasetyo Gumawan Eskom. Yang saya hormati pula Kepala SMP Negeri 3 Pelausan Bapak Ahmad Wahyudi dan Bapak Ibu Guru serta kader SSK SMP Negeri 3 Pelausan. Mengawali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyambut tim Monef SSK SMP 3 Pelausan dengan penuh keridhaan Allah SWT. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Akhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang penuh dengan nur keislaman. Hadirin yang saya hormati, perkenankan di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan monitoring dan evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 3 Pelausan Selasa 15 Oktober 2024. Selamat datang kepada Ibu Intan dari penyuluh tapi Kecamatan Pelausan di SMP Negeri 3 Pelausan. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 3 Pelausan, acara yang keempat selayang pandang SMP Negeri 3 Pelausan, yang kelima sambutan dari tim Monef SSK
dari Dinas PPK, BPP, dan PA, yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Yang keenam, Monet, SSK, dan tanya jawab. Acara yang ketujuh, penutup, dan acara yang kedelapan, perlap, verifikasi lapangan sekaligus pengenalan lebih dekat SPT 13 kepada tim. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai saja dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kegiatan pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini nanti mendapatkan kelancaran. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa kepada petugas Bapak Suharsanto SAG MBDI. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul lana iya, batas syukur memaafkan ya Allah, tamu nikmati kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petugas diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 13 kepada yang terhormat Bapak Rahmat Wahyudi SPD di Basuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Juga dihormati Ibu Rina Sulistiawati SKM, yang kami hormati Ibu Intan, dan yang kami hormati Bapak Prasetyo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan, Pak Nabi dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya dalam bisa bermuajah bisa bertemu kembali dalam kegiatan monitoring evaluasi SSK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat datang di SMP Mewah yang tersalah. Tetapi dengan kondisi ini kami nanti bisa sama, kami bisa berkontribusi dalam pendidikan, tentunya pendidikan yang berkualitas. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan strengths, weakness, kelebihan maupun kekurangan sekolah kami. Jadi kalau dilihat dari lingkungan, alhamdulillah tadi seger ya, luar biasa. Ya, jadi tidak memakai AC pun sudah luar biasa daripada di Madiun. Daripada di Madiun sudah luar biasa enak. Kemudian ditunjang lingkungan yang hijau asri. Ini kelebihan aset kita yang berada di Pelosok seperti ini. Nah, dari
aset yang ada. Itu ditunjang lagi aset SDM. Ini teman-teman di sini luar biasa semangatnya. Walaupun sekolah termasuk sekolah kecil, tetapi motivasinya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang besar. Terbukti dari beberapa tahun terakhir saya catat LLS Lomba Lingkungan Sehat tingkat kabupaten ada selama 3 tahun. Kemudian Adiwiyata tingkat provinsi, kabupaten, provinsi, dan mohon doa restunya juga nanti untuk tahun 2025 kita sudah bersiap-siap ini, istilahnya tinggal apa sudah ya, kita sudah ancang-ancang ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Nanti kalau sudah ada waro-waro kita sudah siap untuk bertempur. Kemudian terkait dengan lomba yang diadakan di pusat, kita ditunjuk sebagai lokus sekolah tatanan sehat dari Bapeda 2 tahun 22 dan 23. Kemudian kemarin kita juga dipercaya lagi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Surabaya. Jadi rekomendasi dari Dinas Kesehatan juga dari Kabupaten Magetan, akhirnya kita ada program PJAS panganan jajan anak sekolah terkait nanti dengan kantin maupun panganan yang dibawa anak. Kita juga menyarankan anak-anak kita membawa bekal, bawa air minum, juga menyediakan di situ nanti air minum di kelas. Kemudian ada GSS, ini memang gerakan sekolah sehat dari Kemdikbud pusat. Otomatis kita juga sudah indikator-indikator yang diberikan dari Kemdikbud kita sudah penuhi. Jadi istilahnya kegiatannya juga berjalan. Kemudian terkait dengan intrakurikuler maupun kokurikuler. Jadi kokurikuler kita ada P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Ini banyak mengambil ke kearifan lokal. Yang pertama yang dihadapan kita ini adalah Markisa. Ini salah satu bentuk kearifan lokal yang kita laksanakan. Menjadi sebuah program pembelajaran dari menanam markisa sampai pengolahan. Kemudian ada yang kedua, program kearifan lokal, yaitu pemberdayaan atau pengoptimalisasian dari kria kulit. Kalau kita tahu memang Magetan itu sentra kulit. Ya, untuk memasyarakatkan kulit dan mengulitkan masyarakat, ini program di sekolah kita ada. P5 membuat ikat pinggang. Mungkin kemarin Bapak Ibu dulu ini membuat seperti ini. Ya, nanti mungkin bisa menjadi seperti itu. Ya, ini kerajinan kulit. Kemudian yang kelas 9 ini ada kerajinan bambu. Jadi wilayah sekitar kita itu juga banyak ibu-ibu, bapak-bapak wilayah itu juga membuat kerajinan bambu. Untuk itu bagaimana untuk mendongkrak agar minimal tahu dan memahami, syukur nanti bisa mengembangkan yang tadinya hanya basic saja, mungkin ke depan bisa mempunyai nilai estetik. Kalau mempunyai nilai estetik yang tinggi, ekonomi akan berbeda lagi, bukan hanya terapan saja. Ini harapan dari kami. Berikutnya untuk program unggulan yang kami kembangkan, ini ada Rabu Jawani ya. Jadi setiap hari Rabu itu kita menggunakan bahasa Jawa. Ya. Jadi setiap tanggal 3, selain tanggal 3 setiap bulannya, kita setiap minggunya juga menggunakan bahasa Jawa. Ini biar anak-anak kita juga paling tidak nanti bisa fasih berbahasa Jawa dengan baik. Kemudian ada pembiasaan tiap hari kita membaca Quran. Jadi selepas zuhur itu ada kurang lebih 1
1 jam itu kita membaca, ada yang membaca ikro, ada yang hafalan, kemudian ada yang membaca Quran dan lain sebagainya. Ini bentuk wujud ketakwaan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga karena hari Jumat juga tentunya kita untuk belajar untuk sholat Jumat. Kemudian ada program unggulan yang lain yaitu Jumat Berseri. Kita namakan Jumat Berseri itu kalau ada 4 sampai 5 minggu kita buat. Yang pertama Jumat Takwa, diisi dengan nanti dai kecil, kemudian nanti untuk kegiatan keagamaan yang lain. Kemudian Jumat Sehat, ada senam, kemudian ada jalan santai, kemudian ada juga tari. Kemudian ada Jumat Gizi. Ya, Jumat Gizi ini kita pernah minum susu bersama, susu dari Sinulangu. Ya, kita pernah mengadakan Jumat Berkah. Insya Allah ke depan ini kita juga ada Jumat Berkah, kita agendakan terus dari Bapak Ibu Guru kepada siswa ini. Jadi Bapak Ibu Guru berkenan untuk ke anak maupun Bapak Ibu Guru ini sudah kita programkan kemarin dan sudah sekali jalan kemarin. Kemudian untuk makan ini harapannya juga setiap Jumat ini. Kemudian ada Jumat Seni dan Literasi. Ini memupuk estetik seni dengan nyanyi, kemudian ada literasi, baca puisi dan lain sebagainya. Dan berikutnya Jumat Bersih kaitannya dengan adiwiyata. Untuk ekstra mungkin Bajian All sudah melihat salah satu wujud ekstra drum band dan masih banyak lagi ekstra yang lain. Ini ekstra yang terbaru ini ada ekstra MC bahasa Jawa ini. Ya ini yang mungkin paling grace ini agar anak-anak itu minimal mempunyai sebuah kompetensi skill yang bisa dipakai nanti untuk kemudian hari ini yang mungkin belum banyak sekali di sekolah-sekolah ini. Untuk yang lain mungkin terkait nanti dengan olahraga, PMR, pramuka, tari dan lain sebagainya juga kita laksanakan. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terus itu tadi kelebihan semuanya mungkin bagus. Kelemahannya apa? Kelemahannya apa ini? Kelemahannya memang pembiayaan ya. Pembiayaan kita memang sangat kurang karena tentunya dengan adanya murid kita yang hanya sedikit tapi mempunyai semangat yang luar biasa. Harapan ke depan pemerintah itu juga memperhatikan bagaimana kerja kita. Kita sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan juga mendapatkan hasil yang luar biasa sekali. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini pantun ini. Yang teks petang-petang memancing ikan. Petang-petang memancing ikan ya. Nggak boleh ya Pak dulu ya. Ya. Tidak lupa sambil makan ketan. Selamat datang kami sampaikan kepada tim Monef DPP KBPA Magetan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kita masuk pada acara yang keempat yaitu Selayang Pandang Speed Class. Perlu kenapa ini kita tampilkan pada Ibu, terus terang SSK itu apa, bagaimana, mengapa dan sebagainya kami belum paham. Yang ada di sekolah kami seperti ini, sehingga nanti dari kondisi data yang mungkin dipampangkan di hadapan kita semua, Ibu bisa mengarahkan kepada kita. Ini harus kita apakan, ini harus kita bagaimanakan. Tujuannya begitu, Bu. Jadi ini selayang pandang yang dibuka dengan satu gambaran ketika kita mengisi kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dengan menampilkan tari massal, tari Nusantara yang melibatkan seluruh warga SMP 3.
mulai dari kepala sekolah sampai siswa tampil. Terima kasih atas apresiasinya. Mengapa kita berani tampil semua? Karena memang kekuatan kita ya hanya itu. Jadi satu lapangan saja, setengah lapangan, seperempat lapangan tidak penuh. Sehingga kita tampil semua dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari pengunjung, penonton, karena mereka tidak menduga bahwa kita akan action di lapangan saat itu. Kita lanjut, mau kemana nih? Oke, sebelum saya lanjutkan, monggo ini bukan pemandangan, tapi ini sebuah hidangan semampunya. Monggo dipun kedapi, dikedapi. Monggo untuk anak-anak juga seperti biasa saja, dam ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau terlalu manis atau kurang manis, memandang saya nih Bu. Melalui dinas kesehatan sebenarnya layak untuk dipasarkan. Hanya kami tidak berani memasarkan karena ini terkait dengan izin produksi. Dan kenapa tidak bisa keluar izinnya? Karena kita bukan rumah tangga tapi kita lembaga, sehingga akhirnya kita konsumsi sendiri. Dan sebagai budaya di SMP 3 ini adalah minuman wajib, monggo dinikmati. Kita lanjutkan. Ibu, ini kami membuat namanya pojok kependudukan. Seperti ini adanya, kita memanfaatkan segala apa yang kita punya. Mohon nanti koreksi, mohon nanti masukan agar kedepannya menjadi lebih baik sesuai dengan standar daripada SSK sendiri. Jadi hal-hal ini kami lakukan dengan daya dan upaya maksimal sesuai dengan kemampuan. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita itu kekuatannya sangat kecil Bu. Jadi kalau istilah KB itu nafsu besar tenaga kurang. Maksud saya kita tuh ingin yang terbaik, ingin yang, tapi itu tadi Bu, tenaganya kurang. Jadi butuh doping, poster, kemudian membuat gambar-gambar yang terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Jadi mohon nanti dokumen-dokumen ini apa yang kami lakukan itu harus kita apakan. Karena memang terus terang Bu, kami mungkin banyak sekolah yang akhirnya jalan di tempat karena memang belum tahu harus bekerja atau harus berbuat apa. Ini kegiatan di SSK kami. Kemudian ini adalah ketika kita dinyatakan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2019, alhamdulillah dengan nilai tertinggi saat itu untuk beberapa sekolah yang dinyatakan lolos adiwiyata kabupaten. Kemudian dilanjutkan tahun 2021 ya, 2021 kita dinyatakan sebagai adiwiyata provinsi yang akhirnya menyemangati sekolah sekitar. SMP 1 Pelausan bergerak, SMP 1 Magetan bergerak, SMP 1 Sukomoro, SMP Barat, akhirnya menjadi motivasi beliau-beliau dan beberapa diantaranya belajar bareng di sini. Bagaimana SMP 3 mampu mengupayakan sekolah yang notabene nafsu besar tenaga kurang tadi, tetapi bisa mewujudkan itu semua. Satu yang perlu kami sampaikan, kekuatan kami di sini adalah kebersamaan. Jadi apapun kita laksanakan secara bersama-sama, penuh kesadaran dan ada hasil. Kemudian ini adalah bukti bahwa SMP ini pernah juara 3 tahun berturut-turut sebagai sekolah lingkungan sekolah sehat tingkat kabupaten. Kita berhenti tidak juara itu setelah sistemnya dirubah dari sistem perlap lapangan berubah ke sistem subscriber. Iya, bagaimana kami yang jumlahnya 103 siswa dengan gurunya 18 ditambah tenaga belakang 6 harus
Iya, harus bersaing dengan sekolahan yang muridnya ribuan. Ini, maka mungkin ini bisa menjadi apa ya, satu jembatan bagi pihak dinas ibu untuk menyampaikan itu juga. Jadi kalau memang rumah ya fairlah betul, lihat lokasi real nyata yang sebenarnya. Kalau hanya pakai judul-judulan tangan, ya terus terang dengan kondisi yang semacam itu tidak memungkinkan, sehingga setelah itu kita tidak pernah masuk. Kemudian ini bukti bahwa kita tadi disampaikan oleh Bapak Rahmat Wahyudi, kita dinyatakan sebagai satu sekolah saat itu bersaing dengan SMP 4 dan SMP 1 Magetan untuk ditunjuk sebagai sekolah dengan tatanan sehatnya. Jadi 3 sekolah ini kandidat, tapi dari rapat di Bapeda itu menyatakan SMP 3 yang mewakili. Kita lanjutkan. Ini penyerahan piagam penghargaan sekolah kelihatan tingkat provinsi yang saya sampaikan tadi, yaitu tahun 2021. Kemudian setelah itu kita sementara berhenti untuk persiapan-persiapan ke tingkat nasional. Karena apa? Karena ke tingkat nasional tentu saja tuntutan atau dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan itu akan lebih daripada itu. Dan kita tidak mau simsalabim. Dari data, fakta memang ada, real. Maka tahun ini kita bersiap untuk itu. Kemudian tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah tahun 2025 kemudian kita akan berangkat untuk sekolah adiwiyata. Dan ini kunjungan Bapak Bupati ketika begitu terpesonanya, SMP kecil, SMP di tengah sawah, tapi kok seperti itu. Siapapun yang kesini rata-rata terpesona. Satu yang tidak terpesona, siswa-siswa sekitar ini tidak terpesona. Sehingga kondisinya sampai saat ini ya masih seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti dengan ditambah lagi kita ada fairlab dari SSK, itu akan membuka mata hatinya untuk bisa melihat bahwa SMP 3 sebenarnya adalah SMP yang luar biasa. Ini termasuk kunjungan Ibu Titik ke sini pada saat persiapan ketika kita akan maju adiwiyata provinsi. Karena Bu Titi adalah juga juri provinsi. Beliau kesini bukan berarti nanti memberikan nilai, tapi menyemangati kami sekaligus membekali kami apa yang harus kami lakukan. Dan alhamdulillah berkat bimbingan beliau juga SMP ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan saat itu tempatnya Bu Titi belum, adiwiyata kabupaten saja belum saat itu. Ya, saya tempat tadi. Ini kemudian yang tadi saya sampaikan, ini belajar bersama atau studi tiru dari SMP-SMP di Magetan. Salah satu diantaranya adalah lanjut, ada dari SMP Ngaribaya 1, kemudian dari Karas 1, kemudian Parang 2, Parang 1 juga sebenarnya, kemudian dari Karangrejo 2, ini Parang 1, Panean 1, Bendo 1, itu semuanya belajar di sini. Belajar di sini. Ya. Kemudian ini beberapa bentuk kerjasama yang sudah kita lakukan, MOU yang sudah berjalan, diantaranya adalah dengan DLH yang saat itu persiapan kita mewakili sebagai sekolah tatanan sehat Swasti Sabha Wistara. Cuman informasi terakhir Magetan belum mampu ke Wistara. Swasti itu bertingkat-tingkat, jadi sudah banyak sebenarnya pada tingkatan tertentu Magetan setiap peserta mendapatkan, tapi untuk Wistara ini memang paling tinggi. Untuk swasti yang paling tinggi itu adalah Swasti Sabha Wistara. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan Puskesmas dalam pembinaan kader Tiwisada. Kemudian tidak hanya itu, dari Puskesmas ini setiap secara periodik itu selalu pembinaan ke sini. Apakah itu tentang TTD, kemudian tentang hal-hal apa yang saat ini sedang ngetren atau sedang diperlukan sosialisasinya kepada seluruh warga sekolah binaan dari Puskesmas Sumberatu.
dengan bersama 3R Pelaosan, kemudian DLH, banyak MOU yang kami lakukan. Jadi kita juga memang harus berebut, harus kerjasama. Jadi tadi karena tenaga kurang tadi. Mudah-mudahan nanti ada juga dari dinas yang ibu itu juga ada untuk SMP 3 Pelaosan, paling tidak sebagai kenangan Bu Rina pernah kesini dan sebagainya. Nah, ini lingkungan sekolah kami memang dari dulu SMP ini terkenal dengan hijaunya, sehingga kami kadang kewalahan tuh dengan banyaknya sampah daun, sampai kita kewalahan betul kan, memang volume sampahnya sangat luar biasa. Sehingga nanti di inovasi kita lakukan sesuatu terkait dengan banyaknya sampah. Jadi penjaga lingkungan sekolah ini tidak hanya tanggung jawab penjaga Pak Boy, tetapi semuanya mempunyai kewajiban, bahwa bahkan Bapak Ibu guru ini mempunyai tanggung jawab ruang. Misalnya aula itu kebetulan. Jadi bersih tidak hanya aula itu tergantung Pak Topik. Kemudian ruang ini, ruang itu sudah ada yang bertanggung jawab. Ini. Kemudian ini Markisa, ini merupakan logo atau branding SMP 3, singkatannya apa saja monggo nanti di kesannya ketika nanti verlap gitu. Ya. Kemudian kita juga punya pojok-pojok untuk kegiatan, apakah itu belajar, kemudian berbagi, kemudian untuk bercanda, beristirahat, untuk literasi, yaitu ada gazebo kecil di SMP ini. Perlu saya sampaikan, adanya gazebo itu saja kita kayunya minta kepada kepala sekolah yang dulu. Ya, kita minta memang. Kebetulan beliaunya punya banyak pohon jati, itu 2 batang pohon jati kita minta untuk kita bawa ke sekolah, dan akhirnya bisa diwujudkan dalam bentuk gazebo. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan untuk sekolah ramah anak ya, itu ini. Jadi semua kita lakukan sesuai dengan anjuran. Kemudian kegiatan terkait dengan lingkungan diantaranya adalah sikasif. Ini kita laksanakan di sekitar Pasar Pelaosan, jadi membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Kemudian setelah itu ada program-program lain yang terkait dengan kebersihan lingkungan ini. Ini juga OECD yang kemarin digaungkan, di mana SMP 3 ini termasuk ya cekatan, sehingga dari daftar yang sudah melaksanakan itu masuk urutan ketiga nih. Urutan ketiga. Jadi kita selalu tanggap sebenarnya. Maka dari itu hari ini pun ya kita berusaha tanggap. Ya, jadi kita jangan menunjukkan bahwa kita sekolah kecil nggak punya apa-apa. Jadi kita tunjukkan saja semuanya gitu. Ini. Kemudian ini kegiatan di Dharma Wanita Persatuan, tetap dengan brandingnya Markisa, itu pengolahan Markisa dengan berbagai macam varian. Ada selai, ada puding, kemudian sirup, ini manisan. Ini beberapa kegiatan dari Dharma Wanita. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita juga ada kegiatan Jumat Sehat. Salah satunya adalah dalam bentuk tari, dan ini yang diolah tanpa menggunakan bahan kimia. Itu akhirnya kita pakai kembali, percaya itu menjadi alat-alat pakai, benda-benda pakai seperti tempat korek, berapi, kemudian untuk gantungan kunci, kemudian untuk karnal. Ini sebenarnya limbah atau sisa-sisa dari pengolahan kulit yang digunakan untuk pembuatan sabuk. Kalau sabuk kan tidak bisa dibuat dari limbah, harus utuh. Ini jadi anak-anak sedang berproses, sedang membuat. Yang di pojok itu adalah gantungan tempat korek, kemudian yang sebelahnya itu gantungan kunci, dan yang bawah itu proses ketika anak-anak mengerjakan sendiri pembuatan ikat pinggangnya. Lanjut tadi. Nah, Ibu Rina, Bapak Pras
serta Ibu Intan, tadi kami sampaikan bahwa sekolah kami itu volume sampahnya luar biasa. Akhirnya sebagian dari sampah itu kita buat bentuk POC, jadi pupuk organik cair atau lindi. Ya, selain daun yang ada, itu kita juga memanfaatkan karena di sini buahnya kan juga banyak. Itu sisa buah, sisa sayur. Karena di musim hujan kadang-kadang di depan kami di sebelah ruang guru, ruang kantor itu ditanami sawi, ditanami sayur-sayuran. Itu ketika kita masak itu kan ada limbah. Limbahnya kita kelola dengan menggunakan alat sederhana. Di sini bekas pot bisa, bekas ember bisa, ya. Itu jadi ada penampung di bawah, kemudian yang atas itu bekas ember kita lubangi, kemudian sedikit kita beri penyaring. Setelah penyaring itu tanah sebagai pengurainya, kemudian dedaunan. Setelah dedaunan baru sisa-sisa sampah itu. Dan lindinya itu akan mengalir tertampung. Ini wujud lindi yang sudah kami panen, Bu. Sudah kami panen tapi itu belum jadi masih dalam proses karena pemanasan atau penjemuran perlu dilakukan kurang lebih 3 minggu. Setelah 3 minggu baru menjadi pupuk yang siap diaplikasikan kepada tanaman. Nah, ini jadi alat kami sederhana sekali, tetapi menghasilkan barang inovasi bentuknya lindi. Karena kebutuhan pupuk kami itu sebenarnya sangat cukup banyak. Ini dan kebetulan memang kita punya orang-orang yang kompeten di masalah-masalah seperti ini. Sebenarnya saya juga herannya guru atau apa itu nggak tahu. Ya guru tapi nggak ini kok iso, buat ini juga iso gitu. Ini kelebihannya SMP 3 seperti ini. Petani pemulung. Ya, iya jadi petani ada, jadi pemulung ada, sehingga semakin bervariasi produk-produk yang dihasilkan oleh SMP 3. Nah, dokumen-dokumen ini nanti harus kami apakan, itu kami bingung. Sehingga kami sangat membutuhkan arahan, sehingga yang dimau SSK itu seperti apa nanti biar kami sudah paham. Ini kondisi ruang lab kami, kegiatan anak pembelajaran dan ekstra. Ini lab IPA, lanjut. Dan ini ruang kelas. Ruang kelas kita serahkan kembali ke ruang kelas. Ruang kelas ini kita serahkan sepenuhnya kepada kelas untuk mengelola apakah itu hiasan, kemudian tempelan-tempelan terkait dengan literasinya, terkait dengan kreasinya, itu sepenuhnya kita serahkan sehingga warna kelas kami itu berwarna-warni. Nanti mohon untuk dilihat kalau mungkin ada yang kerawak begini kok kerawak misalnya ini perlu ditempel. Ini kan ditempel ya. Gitu. Kemudian ini tuh yang tadi saya sampaikan, tempat kami belajar tidak selalu melulu di kelas, tapi kita memanfaatkan lingkungan yang ada karena kebetulan SMP kita yang mewah betul, yes. Tidak hanya mepet sawah, tapi memang di sawah. Tuh. Jadi menjadi wahana atau menjadi tempat untuk kita belajar. Justru lingkungan ini menjadi bahan kita belajar. Ini bahan kita belajar. Juga taman yang kita buat dari yang dulu itu tidak karu-karuan loh. Kita manfaatkan lahan itu, kita tata sedemikian rupa dengan memanfaatkan barang yang ada. Itu kalau ibu melihat ada apa nih kok? Bataku yang dipasang itu paping memang paping. Wong tua ini ngomong hero ya. Paping ini kami bawa dari Dekura. Bongkaran Dekura kita bawa ke sini. Nopo mboten saya. Hujan melas ya. Ya, demi ingin sekolahnya itu tampak berbeda, tidak kalah dengan sekolah besar gitu. Kemudian ini ruang UKS kami. Ruang UKS yang ada di SMP 3 dan berkali-kali menjadi contoh juga untuk sekolah-sekolah lain yang ingin melihat ke sini. Kelengkapan yang ada itu pendukungnya itu sangat lengkap Bu di UKS. Selain mungkin monggo dibesani juga UKS-nya biar anak-anak juga mempunyai apresiasi dari ibu yang rawuh.
Kemudian ada senam P5, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Backdrop ini baru hampir 1 tahun kita masuk toh banggar ini ngomong kenapa nih Bu? Tembok terus ditempelai banner, kadang-kadang empun dileri lawan, dileri mano, akhirnya kita bersemangat untuk membuat backdrop ini supaya tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Bantuan dari BPP. Ini lebih kegiatan yang ada di aula ini Bu. Aula ini sebenarnya dulu adalah 2 kelas yang akhirnya kita manfaatkan menjadi ruang pertemuan, dan kemudian kegiatan-kegiatan di luar aula, lanjut nih, di luar aula apapun yang terkait dengan kegiatan apakah olahraga, apakah itu upacara, ataukah hal-hal lain yang terkait dengan membutuhkan ruang yang luas, maka halaman kita manfaatkan karena kita memang tidak punya lapangan. Kemudian ini beberapa pembiasaan, tadi semuanya sudah disampaikan oleh Bapak Rahmat. Yang atas itu Jumat berkah, jadi Bapak Ibu itu urunan dulu. Kita belikan nasi sejumlah warga sekolah. Setelah Jumatan kita makan bersama-sama. Nih, kemudian kembali Pak. Jadi kemudian ada pembiasaan baca Iqra dan Quran. Jadi kami memfasilitasi anak-anak mulai dari yang Iqra 1 sampai, jadi beli anak datang ke sini bisanya gimana? Itu kita layani. Setelah sholat zuhur sampai 1 jam, jadi kegiatannya seperti itu. Yang sudah bisa masuk ke hafalan, kemudian yang sudah bisa lagi ada yang masuk ke qiraah. Jadi kita bimbing sesuai dengan kemampuan. Yang jelas kami tidak kalah dengan sekolah yang berbasis agama dalam hal ini. Kemudian kegiatan, karena sekarang sudah full day, kegiatan salah satunya sholat Jumat yang kita laksanakan di Masjid Hasanuddin. Bimbingan itu ya dulu bimbingan, sekarang namanya Taman Gerilangi. Kemudian ini beberapa kegiatan kepramukaan juga, diantaranya adalah penerimaan tamu penggalang yang kita laksanakan dengan kegiatan berkhidmat dan bermalam. Ini Mas, kegiatan kepramukaan kemarin ada apa Pak? Jambore kabupaten, dan kita juga ditunjuk mewakili Kecamatan Lausan untuk berpartisipasi di kegiatan itu, dan ini adalah bukti tampilan kita, keikutsertaan kita di Srengolangi di Kampung Susunan Mbak Linda. Bersama dengan Tata. Jadi langsung ditangani oleh Tata supaya anak-anak kami secara mental itu juga mempunyai mental yang baja, orang cengeng, buatan mewean, buatan nangisan, orang muyuan, orang tuntutan ya. Jadi dilaksanakan kegiatan seperti itu supaya apa? Anak-anak termotivasi bagaimana menjaga dirinya untuk tetap sehat, kuat dan bersemangat. Lanjut. Tapi medali yang datang ke kami itu luar biasa banyak. Oke, ini diantara adalah peraih medali emas dan perak Olimpiade Sains Nasional Maba IPS. Kemudian ini juga masih tadi atas nama Nadifah, ini peraih medali emas dan perak untuk Olimpiade Agama. Yang satu itu IPA, Rizky Aditya itu IPA, Nadifah ini agama. Dan Nadifah ini beberapa medali, tidak hanya ini. Ini prestasinya masih ada. Ini hanya contoh ya. Yang terakhir itu ada ya, Rafli itu juga emas dengan apa Be? Emas saja. Ya, dari emas. Nah, ini yang masih tadi Bu, yang saya katakan Rafli itu yang terbaru. Ini juga peraih medali perunggu atas nama Nadifah tadi. Kemudian Belgia ini mendapatkan 2 medali juga. Jadi seperti ini prestasinya sebenarnya, tapi belum tercium harumnya oleh masyarakat sekitar. Masih terpesona dengan sekolah yang dikatakan besar. Nah, nih peraih medali perunggu dan atas nama Nindi, Benggan, kemudian dengan atas itu apa?
Oh, singkatan Pak Rahmat. Pak Rahmat menyerahkan, ya. Piagam maupun dan ini Gaston ini kemarin Rafli. Selamat dan sukses meraih medali emas buat Rafli yang baru bulan kemarin, ini masih kelas 7. Ibu memberi apa gitu, suruh pelajari kurang lebih setengah jam, silahkan dites. Luar biasa. Kemudian kemarin kita juga kebetulan untuk FLS 2N ada siswa kami yang berprestasi. Yang pertama Lucky itu juara 1 lompat jauh dan juara 3 lari 600. Kemudian O2SN ya. Kemudian satu anak mendapatkan peringkat harapan 2 untuk desain poster digital. Seperti itu. Beberapa dokumentasi yang bisa kami bagikan sebagai selayang pandang dipandang, kemudian kami setelah itu nanti kami mohon sekali lagi Bu terkait dengan SSK itu nanti dokumen-dokumennya harus kita apakan supaya tepat memasukkan, supaya sesuai dengan indikator-indikator yang dimau oleh SSK. Kemudian untuk dokumen kami juga sudah sedikit menyiapkan, monggo nanti bisa dipersani. RWP yang terintegrasi ada 6 RWP. Kemudian kegiatan ekstra tadi sudah dipersani sendiri, monggo nanti dipersani. Setelah dipersani terakhir tentunya nanti ada evaluasi sangat kami harapkan untuk kedepannya lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh SSK sendiri. Mungkin ini selayang pandang yang bisa kami sampaikan di hadapan ibu-ibu dan bapak semua yang ada di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan satu pencerahan. Begitu kecilnya SMP 3 ini, tetapi begitu luar biasa prestasinya. Baiklah, kita lanjutkan untuk acara yang kelima, yaitu sambutan dari Ibu Rina Sulistyawati SKM selaku perwakilan atau timoner dari pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Magetan. Kepada beliau Ibu Rina, waktu sebelumnya kami aturkan. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini bisa bersilaturahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Klausan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Klausan, teman saya PLKB Mbak Intan, PLKB Kecamatan, dan juga anak-anak yang saya sayangi dari SMP Negeri 3 Klausan. Senang sekali Bapak Kepala Sekolah kami bisa berkunjung ke sekolah ini. Jujur memang Nyuwun ngapunten kami baru bisa main ke sini sekarang. Karena memang kemarin-kemarinnya kami memang belum banyak konsen pada program sekolah SSK. Sejak dibentuknya sekolah sampai kependudukan di SMP Negeri 3 ini sejak tahun 2022 kita ditetapkan, memang kami belum pernah main ke sini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya punya keinginan, memang saya ingin melihat lebih dekat bagaimana sih sekolah-sekolah yang sudah kami tetapkan sebagai sekolah siaga kependudukan. Kami juga ingin ketemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ingin ketemu dengan Bapak Ibu Guru, pendamping SSK dan juga adik-adik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ke sini, saya tadi pagi membayangkan, saya kira SMP Negeri 3 Klausan itu letaknya di pinggir jalan besar ya Pak. Setelah saya tanya sama Mas Pras itu, di SMP 3 ini di Lebu Mbak, Lebu? Iya, jalan ini melewati jembatan cukup 1 mobil. Tapi saya ini orangnya senang keluar daripada saya harus terlalu sering duduk di kantor ya. Padahal sebenarnya
tahu Bapak Kepala Sekolah, saya tuh dari pagi habis apel, saya duduk di depan laptop, duduk komputer, Mbak Intan ini tahu. Saya nggak pernah beranjak dari kursi kalau nggak sholat sama makan siang. Makan siang saya bawa bekal dari rumah, saya makan di depan laptop di depan komputer. Setelah itu asar saya salat asar balik lagi sampai pulang. Ya kan, Mbak Intan ini yang saya tahu. Setelah itu, Burina ada. Kecuali kalau saya harus rapat atau saya harus DR, berarti saya tidak ada di tempat. Tapi saya selalu nah, saya tuh senang dolan. Saya tuh orangnya sering healing Bapak aslinya. Jadi saya selalu di belakang KBR itu kan saya di rumah sakit ya. Selama saya dinas asli saya dari kesehatan, dinas kesehatan harus saya di rumah sakit lama di perencanaan. Itu nggak pernah saya jalan-jalan Bapak. Begitu saya di dinasnya Mbak Intan ini, saya harus turun ke lapangan. Nah, jiwa saya healing meronta. Saya kebetulan kami ini pengampu juga kegiatan kampung kabi. Ini Mbak Intan Buus itu sering saya ajak. Kemarin alhamdulillah baru kita bawa ke tingkat provinsi juara 2 ya. Mbak Intan kalah dengan Malang karena memang Lurah Malang itu luar biasa ya. Lalu rumah data dan sebagainya. Jadi saya mengharuskan untuk sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan di kampung kabi dengan masyarakat. Nah, saat ini saya harus turun juga di sekolah-sekolah. Memang baru kali ini kami turun. Dan itu saya senang. Jadi jujur ya, saya tuh ya bosan kok lihat kantor itu aja loh, sudah berangkat kantor nanti bisa menunggu itu saya bosan. Nah, kalau di sini kan teman saya jadi banyak, saya jadi tahu mana-mana. Karena saya masih Madiun Bapak Ibu, jadi saya nggak mungkin lah kesini kalau nggak karena mau naik Bapak. Kalau bisa lewat paling saya nggak lewat Kesarangan, lewat Pelausan Jalan Besar aja. Saya nggak mungkin kesini hanya dolan kok ngajak ning sini tuh nggak mungkin dengan kalau dari BKKBN ke sini naik ya. bukan turun. Nah, kalau ke sini tuh karena memang karena tugas. Jadi memang Guyon. saya tuh sampai mindset saya banyak teman-teman yang tanya, gak kesel kan Mbak sampai niku Madiun bendino wirawiri Madiun magetan loh. Saya mindset saya yang saya rubah pola pikir. Saya berpikirnya ini lucu tapi itu diketahui. Saya berangkat ke Magetan itu dolan, pulang bawa duit foya-foya di Madiun. Jadi saya nggak ada rasa-rasa. Saya setiap pagi saya bangun subuh, saya bangun, saya nyiapin bekal saya. Terus anak saya satu sudah kuliah, jadi saya berdua dengan suami saya balik masak untuk saya dan suami saya. Saya berangkat itu saya enjoy dan itu saya enjoy melewati takra itu lihat sawah itu saya enjoy sampai kantor aku garap iki nanti waktu pulang bisa anu ini menyala ini. Begitu saya masuk yang dikatakan bahwa sekolahnya adalah kecil, ternyata kecil-kecil saya dirawat pedesnya luar biasa. Pedes dalam artian itu tadi ya. Terus yang tadi Bapak Kepala Sekolah ngendikan bahwa ini tuh sekolahnya katanya mewah berita, mewah dan ngawah tengah sawah. Yo mewah mepet sawah, yo ngawah sih di tengah sawah lingkungannya sawah. Nah, tapi justru kondisi lingkungan yang mewah dan ngawah itu malah memberikan suatu pelajaran kan. Tadi saya melihat paparan itu banyak belajar, malah jadi tandur-tandur begini, lingkungannya juga bagus. Saya benar-benar kagum jujur. Saya kemarin sudah keliling Bapak Ibu. Ya. Saya menilai ini yang membuat saya agak benar. Saya nggak kira kalau dibilang tadi kecil, gak ketok, soratan gede. Ternyata pada ini sebenarnya banyak kekuatan yang tadi Bapak sampaikan bahwa meskipun SDM-nya kecil, jarinya cilik malah gampang potongannya ya. Meskipun sumber dayanya kecil, tapi mempunyai peluang, mempunyai Kekuatan goib. iya, jalur langit Bapak. Itu kekuatannya dari jalur langit. Luar biasa, ya, luar biasa. Dan karena kecil itu mungkin kekompakannya dan kebersamaannya lebih gampang, lebih gampang daripada wong akeh ya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi kegiatan tuh sudah banyak. Inovasi sampai saya tuh nulis tidak cukup Bapak. Saya tuh bikin checklist, tak bikin 1 nomor 2 saja. Ini sampai 7, sampai iso tak umpel-umpel. Nah
nanti bagi nggak usah aku ngalihin. Saya punya catatan. Nah, semua ini itu memang adalah tergantung, jadi SSK ini berhasil tergantung dari penghuninya. Sebenarnya Bapak Ibu, program sekolah siaga kepemudaan itu ibaratnya hanya sebuah rumah. Sebuah rumah bagaimana program-program atau pengendalian penduduk, wawasan kependudukan itu bisa masuk di dalamnya. Jadi kemarin waktu kita studi tiru itu banyak itu guru-guru yang tanya, Bu Rina, berarti saya ini harus bikin program baru. Padahal program kegiatan kita itu sudah banyak. Nah, ngapain? Adiwiyata, UKS, Pramuka, dan itu sudah termasuk program SSK. Tinggal materinya aja disisipin. Contoh, tadi saya lihat misalnya ada kegiatan seni atau ada kegiatan mading misalnya di sini. Coba sisipin masalah kependudukan. Contoh kependudukan itu pencegahan pernikahan dini, stunting, gizi yang bagus, pencegahan narkoba dan sebagainya serta Kenakalan remaja. Iya, ya, seks bebas dan sebagainya, kesehatan reproduksi itu sudah termasuk. Ini kalau saya lihat Bapak sekolah, tinggal dipoles sedikit. Ini tadi saudara sama kita, baik kan? Wani, tahun ngarep ya, paripurna masuk komisi. Nanti ya, nanti pembedanya ini sama Bu Us nanti. Karena kepanjangan tangan kami ada pada Bapak Ibu PLKP. Jadi yang sudah ada ini tinggal dipoles sedikit sudah bisa masuk. Satu kegiatan Bapak Ibu bisa untuk banyak kegiatan. Inovasi ini aja, ini masuk Adiwiyata, ya kan? Ini loh SSK masuk karena kita memanfaatkan lingkungan yang ada. Tidak perlu aneh-aneh ternyata. Dan benar Bapak, kalau kita terganjal masalah pemasaran, jadi kesulitan karena ini institusi bukan suatu usaha. Bagus, buat aja semacam moto atau slogan bahwa ini menjadikan minuman khas dari sekolah ini. Setiap ada tamu, setiap ada acara, suguhannya ya nggak air putih tapi ini. Dan ini diambil dari potensi yang ada di sekolah ini, dikelola oleh warganya sekolah sini. Itu sudah, buat saya ini sudah unggulan, tidak ada samanya. Nek koyok gawe, tempe keripik SKB, so bikin keripik pisang itu sudah bisa. Tapi di sini saya lihat. Ya. Lalu seperti kegiatan-kegiatan lain, itu tuh tinggal dipoles sedikit aja sudah bagus. Termasuk tadi saya lihat bantuan kerjasama minum susu bersama dari KSN. Sudah, itu berarti ada semacam donasi atau bantuan dari OPD lain. Nanti saya punya Bapak Ibu, saya punyanya mungkin untuk banner, lalu untuk spanduk, buku, leaflet kami punya. Nanti akan saya alokasikan. Jadi memang tujuan saya keliling ini sebenarnya saya ingin melihat lebih dekat. Sekiranya kan kita kalau bantu itu senangnya kalau ada gerakan ya. Kalau cuma gini-gini doang, orang nggak akan tertarik untuk memberi bantuan, untuk mendonasikan. Lalu tadi saya lihat juga dari perhutani untuk masalah tanaman dan sebagainya itu sudah bagus. Nah, tadi saya bertanya bahwa apakah ada MOU? Ada, sudah cukup itu. Jadi maksud saya jangan pernah kerjasama itu harus ada bukti. Kalau penjaringan ngendikan, Bu, saya sudah ada kerjasama dengan perhutani, fotonya ada, bukti apa? Autentiknya. Salah satunya MOU, mungkin dengan puskesmas. Ya. Kalau dengan PLKP tidak bisa karena dia hanya balik, mungkin dengan kami. Tapi kalau kami sudah kita tidak lanjuti dengan MOU dengan Dipora, di mana salah satu SMP 3 sudah masuk. Jadi itu sudah ada. Monggo kalau penjaringan dengan Polsek, dengan KUA, mungkin dengan kegiatan apa, silakan. Yang kedua, tadi saya melihat sini tuh ternyata terpencil tapi sering jadi jujukan studi tiru kan dari SMP manapun. Pergunakan ketika studi tiru itu ada
itu. Kalau ada studi berarti penjenengan itu kan pembina. Oh studi tiru. Ada kemarin kita di malam itu menjadi Pak Taufik pinter ya SMA 1 tuh kan. Tahu-tahu dia buat MOU pengibasan dengan SMA Negeri 1 Magetan. Pinter ini. Dia nggak perlu mengundang, dia nggak perlu datang, nggak perlu ini. Kita datang salah satu seluruh MOU. Kenapa itu bisa dilaksanakan di sini? Nah, karena begini ya nggak apa-apa. Jadi sekiranya nanti ada seminar entah itu dia mau studi banding tentang dia tentang apapun, pengelolaan apapun, sekolah sehat atau apa, saudara itu ada kerjasama. Berarti itu ada semacam pembebasan karena poinnya SSK itu ada pembebasan. Termasuk penjenengan tidak usah menunggu mereka untuk datang studi banding, tapi silakan membuat pembebasan ke sekolah lain atau yang di bawahnya SD. Contoh, kegiatan SSK tidak hanya di internal saja dalam aplikasi. Jadi seluruh intinya, sebentar, saya mau tanya Pak Taufik, SK-nya tentang pengelolaan SSK sudah ada ya tanda tangan Bapak Kepala Sekolah? Oke, berarti sudah nggak masalah ya. Papan nama SSK tadi saya lihat Sudah ada. Oke, berarti tidak masalah. Pojok kependudukan tadi saya lihat di sini sudah ada. Tim ini RPP sudah ada 6 tadi Bapak ketikan. Nah, untuk orientasi begini. Bulan November saya akan mengadakan kegiatan untuk workshop penyusunan RPP bagi guru mapel. Nah, nanti satu sekolah 2 orang mewakili yang berangkat. Nanti kita narasumbernya dari dosen Indonesia Pak Ali Imron. Nanti kita informasikan kapannya sekitar kalau nggak tanggal 5 tanggal 6 November. Nanti silakan 2 guru ini bisa menularkan ilmunya cara membuat RPP dengan menyisipkan materi kependudukan di dalam mapel tersebut. Nanti bisa ditularkan. Besok workshop itu outputnya guru yang berangkat tadi harus selesai membuat RPP. Nanti akan ada presentasi dari narasumber seperti itu. Ya. Lalu nanti juga ada kita membuat kepala sekolah dengan guru pendamping 1. Nanti kita akan istilahnya refreshing Bapak, karena saya lihat sejak dibentuknya tahun 2022 banyak sekolah-sekolah yang ganti, pensiun dan sebagainya, mungkin kan banyak yang belum berso apa itu SSK. Kita refresh kembali, kita sampaikan kembali tentang pengelolaan program SSK. Nanti narasumbernya dari provinsi dan saya ingin mengundang kepala sekolah SMA Negeri 1 Turen yang kemarin kita datang sana, Bu Eni, itu kepala sekolahnya luar biasa. Ternyata beliau asli orang. Iya, Magetan. Beliau itu lulusan dari SMP 1 Kawetanan, SMA-nya SMA 1 Magetan. Beliau akan saya undang, beliau sebagai kepala sekolah, testimoni bagaimana mengelola dan sebagainya untuk menularkan ilmunya kepada sesama kepala sekolah yang ada di Magetan. Ya. Lalu yang kedua, PIKR. Ya, saya tadi tanya ke Mbak Intan, ternyata di sini belum dibentuk PIKR. Judulnya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu memang kemarin harus disampaikan bahwa kalau PIKR itu ada di setiap sekolah, itu nanti permasalahan-permasalahan remaja itu bisa diatasi oleh kelompok. Yang diajukan ke aku berarti nanti tersaring dulu di Bapak Butan. Ini perpusnya ini. Sekolahan. Maksudnya sana ya? Iya, tadi kan lewatnya bisa atas ini. Itu Pak. Pojok pendidikan juga. View-nya lah, makanya ada tempat-tempat duduk untuk kalian. Aduhnya mana? Oh, nanti saya duduk,
Oh, Terus nanti lipat buat Dek, lipat Dek, bagi lipat. kemarin kami ambil dari Nyaman banget. Ya nanti ada, nanti saya kasih explainer. Saya kan tahun ini mau menyatakan sih, mau saya bagi ke sekolah-sekolah, tapi kalau sekolahnya yang nggak bagus ngapain ya? Makanya saya Kalau sini gratis ya. bagus ini. Ini kok nyaman ya? Anu ya, Nggak usah pulang aja, Bu. Nggak usah lagi. Stoknya lagi kan enak gitu. saya dimarahin kontrol iki loh. Mobil lainnya tuh ngarep-ngarep. Ini kalau hujan aman. Aman. Ada ketampon. Aman. Selama nggak angin aman. Itu buku-bukunya mungkin tadi bisa dipersani yang masuk ke pendidikan atau kurikulum. Iya. Nanti putar ini dulu ya. Ini kantinnya. Nah, ini kemarin juga dari BP. Misalnya sebelah sana. Hampir di belakang sekolahan, belakang kelas. Panjang. Kalau ini air mata pengantin. Air mata pengantin. Air mata buaya repot. Ini yang kantin siap ini. Dapat. Ini anak-anak kalau jajan di sini. Iya. Kira kekuasaan ini. Kamu ya Caca. Kayaknya Bu pembinanya lembur loh. Pembinanya UKS. Oh ibu. Iya. Dek, enak di kantin ini. Adem ya yang jelas. Dan yang jelas bersih. Kebersihannya. Nah, untuk berikutnya ke UKS-nya. Terus banyak sih. Nah, ini tadi Pak. Oh ini. Saya pakai rumah pohon dari anak-anak. Iya, galeri. Tulis dong galeri atasnya. Ayo kok dia tahu sendiri wilayah loh. Ternyata ya. Kesini belum. Belum. Ini kalau nggak nyintel saya nggak kesini nih. Belum pernah sebut dulu Makanya. ya. Ada itu belum dipoles. Iya. Jauhan. Makanya saya kemarin ponaf itu tuh Pak di Iya. grup. Mencerminkan bahwa di desa tersebut kenyamanan besar. Soalnya rata-rata yang kesini itu kerasa. Mau 1 jam. Dulu lebih 2 jam loh. Kuliner di sini. Pak, Bupati itu kesini sampai diingatkan sekri. Ini sudah. Kita ke sana sudah selesai. Ini ruang kelas. Di belakang ada ini ya. Belakang Blending di tanah. Paling terasa dong. Saya juga tahu. Berat, Andre. Rekawan. Itu durian ya? Apa panen Pak? Sabar ya, sabar. tahu juga. Juru-juru. Yang baik.
Dari sini. Kita tunggu ibu masuk sebelah dulu. Oke.